Halo Leo, untuk reading kali ini kita akan bahas tentang energi gerhana yang terjadi pada tanggal 30 April dan 16 Mei. Energi gerhana itu bisa bertahan, efeknya maksudnya, dari 3 bulan sampai setahun ya. Dan karena kamu fix sign, kamu salah satu yang cukup terdampak ya, berasa energinya. Karena gerhananya terjadi pada eksis Taurus dan Scorpio. Jadi fix sign itu yang cukup berasa efek gerhana kali ini. Oke, temanya adalah ini berbicara tentang transformasi, bisa juga berbicara tentang ada suatu kondisi dan situasi, atau bisa juga seseorang yang perlu kita waspadai gitu ya. Karena ini bicara, kartunya ini ular, snake. Yang ini berbicara tentang bisa jadi isolasi, bisa jadi merenung, bisa jadi ini ada hubungannya sama pekerjaan, institusi, sekolah, salah satu dari hal-hal itu atau mungkin gabungan semuanya. Yang ini berbicara tentang anak, bisa ada hubungannya sama anak, bisa juga ada orang yang sifatnya kekanak-kanakan, bisa kamu, bisa orang yang ada di sekitar kamu. Kita akan lihat tarotnya. Oke, energi kamu adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu berbicara tentang orang yang percaya diri, orang yang fun, orang yang nyaman sama dirinya, bisa juga energi entrepreneur. Kalau misalnya kamu, aku nggak merasa seperti itu. Ini seperti panggilan untuk kamu menunjukkan, ini kan fire sign ya, menunjukkan api kamu gitu. Jadi orang yang percaya diri, nyaman sama diri kamu gitu. Kalau kamu punya ide-ide kayak bisnis, ini waktunya kamu untuk coba gitu. Coba aja, berani gitu ya. Karena fire sign itu kan kayak berapi-api, melangkah, bergerak gitu ya, memulai sesuatu. Kalau kamu belum seperti itu, ini waktunya kamu seperti itu. Energi yang dihadirkan pada gerhana kali ini adalah Eight of Cups. Eight of Cups itu berbicara tentang meninggalkan sesuatu atau seseorang atau beberapa orang gitu, karena itu waktunya kita untuk meninggalkan, entah kita sudah sadar ya itu nggak baik buat kita, atau semesta menghadirkan suatu kondisi membuat kita keluar dari hubungan itu atau dari situasi itu. Kayak lihat ini kayak kapal selam ya, dia menuju cahaya gitu. Kayak tadinya dia berada di kegelapan, kalau di bawah kapal selam itu kan di bawah bergeraknya tuh di bawah air laut gitu kan, biasanya zona-zona gelap gitu. Mungkin teman-teman sadar kayak kondisi atau orang yang kalian tinggalkan itu sebenarnya berada di zona kegelapan gitu ya. Dan teman-teman meninggalkan zona kegelapan itu menuju cahaya. Kenapa semesta membawa energi itu? Karena Five of Wands. Kayak itu sebenarnya udah gak baik buat orang-orang. Saya melihatnya udah gak baik buat orang-orang di dalamnya. Karena jadinya kayak konfliknya gak habis-habis gitu. Mungkin kalian jadi argumen terus sama orang-orang itu, atau berantem terus, atau situasi dan kondisinya itu udah melibatkan terlalu banyak orang, dan itu udah kayak udah chaos gitu ya. Karena lihat di sini kayak ini di arena ada 2 robot lagi berantem dan penontonnya tuh banyak gitu kan. Ada tangan-tangan yang nyorakin gitu.
Kayak saya merasa dengan kartu ini kayak udah terlalu banyak orang-orang yang terlibat di sini dan membawa energi yang macam-macam juga gitu. Dan di sini advice-nya Six of Cups. Kenapa? Mungkin ada suatu kondisi di masa lalu yang perlu dilihat ya. Dilihat untuk kita belajar. Dilihat bukan berarti kita jadinya nengok ke belakang terus. Nengok ke belakang terus jadinya stuck di masa lalu. Bukan seperti itu ya. Masa lalu dilihat aja untuk kita pelajarin. Oh, itu salah gue di sini. Oh, waktu itu semesta menghadirkan kondisi itu supaya gue belajar gini. Seperti itu ya. Bukan jadi kayak misalnya melihat masa lalu baper gitu sama mantan, atau masa lalu kondisinya lebih baik waktu itu daripada sekarang. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita gak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Outcome-nya adalah Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu kartu abundant ya, kartu orang yang independen dan abundant, udah nyaman sama dirinya sendiri, kayak membangun karirnya, membangun karakternya. Dia tahu itu untuk dia dulu, baru dia bisa ngasih manfaat buat orang lain. Mungkin selama ini kamu tipe yang kayak mengedepankan orang lain dulu gitu ya, baru diri kamu. Kita coba lihat energi orakelnya bilang apa. Oke, Queen of Wands-nya dikonfirmasi sama broken heart ya. Mungkin sesuatu yang terjadi di masa lalu yang menyakiti hati kamu, bisa jadi itu hubungan romantis, bisa juga bukan ya, bisa jadi hal lainnya. Itu kayak menghilangkan keceriaan kamu, menghilangkan kepercayaan diri kamu, kayak api kamu tuh udah gak ada gitu ya. Tapi ini waktunya kamu keluar dari energi itu dan menyalakan lagi api yang ada di dalam diri kamu gitu. Karena di advice-nya ini kayak ada Magician and the Mirror gitu. Di Six of Cups, kayak semesta mau bilang kayak kamu tuh punya power untuk nyalakan lagi api dalam diri kamu, untuk mendapatin apa yang kamu mau, untuk mencapai goal-goal kamu. Kamu sebenarnya udah punya kapasitas, kamu bisa manifest juga. Tinggal kamu kamu sadar dulu kamu punya itu semua. Karena di sini ada desan energi kamu, desan di Eight of Cups gitu ya, sama. Ini kan keluar dari kegelapan ya. Cahaya itu di permukaan itu datangnya dari matahari. Ini kayak sinkronistik gitu. Semesta menghadirkan suatu kondisi untuk menyinari kegelapan kamu, membantu kamu melihat apa yang ada di dalam kegelapan gitu ya. Supaya kamu sadar itu ada di situ dan kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengubah kondisi itu, dan bisa juga untuk proses pendewasaan kamu. Karena di sini ada child ya. Bukan berarti maksudnya kamu kekanak-kanakan gitu ya, tapi lebih pada proses evolusi jiwa kamu semakin dewasa, semakin bijak, kayak semakin berisi. Gitu maksudnya ya, bukan berarti
ke kamu, ke kanak-kanakan, tapi bisa juga mungkin beberapa dari kamu ada yang perlu belajar lebih dewasa lagi. Di sini ada first chakra. First chakra itu bicara tentang rasa aman, tentang kapasitas kita untuk napak di bumi gitu ya, nggak di kepala terus gitu, atau nggak kebanyakan ngayal terus, bisa juga menjadi praktikal. Kalau misalnya cakra pertama nggak seimbang, itu orangnya nggak merasa aman berada di dunia ini, takut, cemas, nggak merasa berharga. Seperti itu. Kalau misalnya, gue merasa seperti itu cakra teman-teman gak seimbang, dan itu perlu diseimbangkan ya. Misalnya bisa dengan meditasi, kristal, dengerin musik-musik dengan frekuensi tertentu. Itu beberapa contoh untuk menyeimbangkan cakra. Saya suka dengerin singing bowl ya di YouTube. Singing bowl itu kayak yang digunain Rara Pawang Hujan tuh, yang diketok ting. Nah itu ada track-track singing bowl yang bisa menyeimbangkan cakra. Yang ini tadi udah dibahas ya. Kalau teman-teman sebenarnya punya power, yang penting teman-teman yakin, percaya bahwa teman-teman itu punya power itu gitu. Teman-teman sadar dulu gitu. Dan mungkin ketika di sini ketika teman-teman udah bertransformasi ya, jadi orang-orang yang udah lebih dewasa, bertransformasi secara karir dan finansial, mungkin ada orang-orang yang kayak nggak suka atau iri gitu ya sama proses transformasi kalian. Kok lu bisa gitu sih, padahal kan tadinya lu gini. Nggak apa-apa, biarin aja. Jangan biarkan energi negatif orang lain mempengaruhi api kita gitu. Biarkan orang dengan proses jiwanya masing-masing ya. Mungkin orang itu proses jiwanya seperti itu. Jadi dia perlu mentransformasi, atau dia belum di titik yang perlu mentransformasi kegelapan dalam dirinya. Jadi biarkan dia berjalan dalam perjalanan jiwanya, dan kamu tetap berjalan dalam perjalanan jiwa kamu. Oke, seperti itu ya buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.